Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan audit TI tugas akhir dengan judul Tantangan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK di Era Digital. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Anindita Septianingrum dengan NIM akhir 080 dan rekan saya Saya Ridhoi dengan NIM akhir 042. Dan saya Ahmad Wahyu Prasetya dengan NIM 083. selanjutnya di slide pertama. Apa itu audit TI? Audit TI merupakan suatu proses memperoleh serta bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi. Tujuan untuk memutuskan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tadi menggunakan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan dan memberikan akibat sampai hasilnya pada pemakai yang berkepentingan. Audit TI melibatkan serangkaian langkah, yaitu yang pertama, pemetaan sistem dan infrastruktur TI, yang kedua, evaluasi keamanan sistem, yang ketiga, pemeriksaan kepatuhan regulasi, yang keempat, manajemen risiko TI, yang kelima, efisiensi operasional. Oke, baik. Baik, selanjutnya adalah audit dibagi menjadi dua, yaitu audit internal dan audit eksternal. Audit internal adalah evaluasi internal yang dirancang secara independen di dalam esensi untuk menyelidiki dan mengevaluasi kegiatan sebagai bagian dari layanan kepada perusahaan. Audit eksternal yang kedua adalah audit eksternal. Audit eksternal merupakan sebuah aktivitas yang harus dilakukan oleh kantor akuntan publik yang bersertifikat. Selanjutnya adalah pelaksanaan audit. Audit dilakukan secara disiplin dan sistematis, mengikuti langkah-langkah audit, mulai dari perencanaan sampai penyelesaian audit. Perlu menyiapkan daftar pertanyaan atau hal-hal yang akan diceklis secara terstruktur untuk mengarahkan dan memastikan bahwa hal-hal yang akan diperiksa tidak terlewat untuk dicek. Terutama untuk audit kepatuhan, audit sebaiknya tidak berhenti setelah checklist selesai diisi. Karena jika saat memeriksa berdasarkan checklist tersebut ada indikasi sesuatu yang tidak lazim, auditor perlu memeriksa lebih lanjut jika ada hal yang kurang wajar. Sedangkan hal tersebut tidak tercakup dalam checklist, auditor juga perlu memeriksanya secara cukup. Lalu selanjutnya penerapan audit di era digital. Yang pertama ada audit risiko keamanan cyber, yaitu bertujuan untuk menilai risiko keamanan cyber yang ada dalam sistem informasi. Yang kedua ada audit kendala sistem informasi. Audit kendala sistem informasi ini bertujuan untuk menilai keadaan dalam sistem informasi. Yang ketiga ada audit efisiensi sistem informasi, yaitu bertujuan untuk menilai efisiensi sistem informasi. Baik, di sini saya akan lanjutkan, yaitu ada kualitas audit. Kualitas audit merujuk pada kemampuan seorang auditor untuk menemukan ketidaksesuaian dalam sistem akuntansi klien saat mengaudit laporan keuangan mereka. Auditor kemudian mencatat temuan ini dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan memberikan arahan kepada auditor lain dalam menjalankan tugasnya. Standar praktik profesional yang terkait dengan audit mencakup standar auditing. Kualitas audit mencakup beberapa aspek, antara lain yaitu nomor satu kualifikasi dan kompetensi auditor, yang kedua ketelitian dan kewaspadaan, yang ketiga objektivitas dan independensi, yang keempat relevansi dan keterkaitan dengan tujuan audit, yang kelima komunikasi yang jelas dan efektif, yang keenam kepatuhan terhadap standar dan prosedur audit. Untuk kesimpulan, audit teknologi informasi dan komunikasi TIK di era digital menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi seiring dengan potensi yang dapat dimanfaatkan. Ancaman keamanan cyber yang semakin kompleks serta perubahan teknologi yang cepat menjadi beberapa tantangan utama.
Namun, melalui audit TIK, terdapat potensi besar untuk meningkatkan efektivitas keamanan dengan mengidentifikasi celah dan memberikan rekomendasi perbaikan, mengoptimalkan penggunaan teknologi terkini untuk mencapai tujuan bisnis, serta meningkatkan kepatuhan dan transparansi organisasi terhadap regulasi yang berlaku. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi